Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, ya, hadiah terbaik di dalam penjelasan sunnah-sunnah sehari-hari. Dan ini adalah hal yang harus kita terus untuk pelajari dan kita berusaha untuk mengamalkannya tentunya dengan izin Allah. Kita masuk ke dalam pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang uh, pembukaan. Ya, kita baca dari ucapan beliau, qala fidahullah tamhidun makna sunnah, yaitu makna sunnah. Kita akan jelaskan apa itu makna sunnah, ya, karena sebagian orang mengira bahwa sunnah itu adalah apa yang dilakukan mendapatkan pahala, dan apa yang enggak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tentunya ini adalah hal yang sangat bertentangan kalau kita menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti jika seandainya kita mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjenggot, ya, maka sunnahnya kita hendaknya sebagai umatnya adalah untuk berjenggot, ya, membiarkan jenggot dan tidak mencukur kumisnya. Ya, maka ini adalah hal yang keliru, sehingga kita harus luruskan. Karena makna sunnah berdasarkan definisi bidang-bidang cabang ilmu itu berbeda-beda. Taib berbeda-beda. Taib. Kita baca qala makna sunnah. As-sunnatu fil asli hiya kullu ma udhifa lirrasul sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Ya, sunnah secara asal definisinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau sifat khalqiyah, ya, sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sifat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada huwa makna sunnah. Inilah makna sunnah kata beliau. Taib. Kalau fil asli hi tariqah. Adapun sunnah secara bahasa itu artinya adalah tariqah, jalan. Ya, jalan. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. Maka wajib bagi kalian, kata Nabi ketika menjelaskan tentang hadis bahwa kalian akan hidup nanti sepeninggalanku dan akan melihat banyak perselisihan selepas peninggalanku. Maka solusi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi perselisihan tersebut adalah bagaimana caranya kalian agar menempuh atau berpegang teguh dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW ini, yaitu apa? Fa'alaikum bisunnati, agar kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Ya, apakah yang maksud sunnah ini adalah apa yang dilakukan, ya, apa yang dilakukan dapatkan pahala, apa yang tidak lakukan tidak mendapatkan pahala, tentu tidak. Sunnah di sini maknanya adalah at-tariqah, yaitu metode, jalan yang ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidun, ya, para khalifah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dimulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka lah khulafa ar-rasyidun yang telah diberikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dapati, ya, bagaimana mereka menjadi khalifah, tentunya bukan sembarangan. Itu semuanya ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi, dan bahkan Allah telah memilih mereka untuk menjadi khalifah selepas Nabi SAW. Ya, maka tentunya apa yang dilakukan oleh mereka itu bukanlah sesuatu yang baru. Itu adalah sesuatu yang sunnah. Ya, sunnah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Lalu apa maksudnya? At-tariqah, metode yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW. Kalau kita melihat bagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya merekomendasi mereka, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kata Nabi. Di zamanku. Ya, ini adalah rekomendasi dari Nabi SAW kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi SAW melarang kepada kita untuk mencela para sahabat Nabi SAW. Ya, larang. Baik, dilarang sama Nabi SAW. Jelas ya? Makanya kata beliau, qala فكل ما كان على طريقته صلى الله عليه وسلم فهو من سنته. Maka segala sesuatu yang berada di atas tariqah, yaitu di atas metode ya yang ditempuh oleh Nabi SAW, segala sesuatu itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Ya, maka sholat berjamaah di masjid itu bagian sunnah Nabi SAW. Berpemahaman dengan para sahabat Nabi SAW telah sunnah Nabi SAW. Berkeyakinan tentang Al-Quran, ya itu adalah sunnah Nabi SAW. Ya, meyakini bagaimana para sahabat memahami Al-Quran itulah sunnah Nabi SAW. Ya, jadi lebih luas makna sunnah di sini. Qala faqad yakunul ma'muru bihi fi sunnatihi mustahabban. Nah, ini dia. Terkadang di dalam apa yang diperintahkan, terkadang apa yang ada dalam sunnahnya itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mustahab. Nah, ini baru. Wajiban atau hukumnya wajib. Di balik sunnah itu ada hukumnya wajib. Hasba ma taqtadihil adillah, sesuai dengan apa yang diberikan konsekuensi dari dalil. Ya. Nah, jadi makna sunnah ini tentunya sangat jelas ya. Bagaimana perbedaan antara yang dipahami oleh orang. Oleh karena beliau singgung sini setelah itu, qala thumma sya'a 'inda al-mutaakhirina anna sunnata hiya bima'na al-mustahab wal mandub wa huwa alladhi jara 'alaihi 'amalu ahli al-usul wal fiqh. Nah, ini dia. Kemudian tersebarlah ya di sisi orang-orang belakangan ini bahwa sunnah itu maknanya adalah al-mustahab, ya, al-mandub, anjuran. Uh, dan inilah ya, makna sunnah yang berlaku di kalangan ulama usul dan ulama fikih. Nah, ini baru berlaku. Wahada al-ma'na huwa al-murad fi hadhihi al-warqat. Ya. Dan makna ini yang dimaksud di dalam al-warqat. Ya, di dalam lembaran-lembaran ini. Di dalam lembaran-lembaran ini. Atau juga bisa dimaksud di dalam lembaran-lembaran ini. Qala fa sunnatu ala hadzal maqsud. Sunnah di dalam pembahasan ini maksudnya adalah hiya ma amara biha syari'u laysa ala wajhi ilzam, yaitu suatu ibadah atau syariat yang diperintahkan oleh syari' oleh Allah Azza wa Jalla, laysa ala wajhi ilzam, ya, namun tidak dengan paksaan. Itu makna sunnah di sisi ulama usul ya, di sisi ulama usul. Dan ini yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini, di semua nanti di setiap lembaran ini kita akan bahas bahwa apa yang datang dari sunnah Nabi SAW itu yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Ya, bahwa sesuatu yang sifatnya adalah yang diperintahkan oleh syariat, namun tidak secara ilzam, ya, tidak secara memaksakan. Wastamaratuha anna yusabu alai fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Dan buah atau hasil ya dari melaksanakan sunnah ini adalah seorang diberikan pelakunya ya pahala dan tidak diberikan azab, ya, tidak diberikan dosa bagi orang yang meninggalkan sunnah-sunnah ini. Jadi yang akan kita bahas dalam pembahasan ini adalah bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW dalam keseharian. Ya, sunnah-sunnah Nabi SAW dalam keseharian. Namun terkadang ada yang sunnah itu bagiannya, ada yang hukumnya itu wajib, ada yang hukumnya sunnah, ya, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah itu secara asal, ya, itu secara asal. Baik, Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini dari pembahasan makna sunnah, ya, agar tidak keliru ya. Ya, agar tidak keliru. Jadi kalau kita mau rincikan bahwa sunnah itu berdasarkan bidang ilmu yang dipelajari ada beberapa makna. Kalau berdasarkan dari bidang ilmu akidah, maka ketika disebutkan sunnah maka maksudnya adalah akidah. Ya, ini dimaksudkan oleh ulama-ulama ya yang wasna akidah, seperti misalnya fiqh sunnah, misalnya karya Imam Abu Hanifah fiqh sunnah. Jadi maksudnya adalah tentang akidah, tentang
akidah. Tapi kalau seandainya dalam pembahasan ilmu hadis, maka sunnah yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan di awal tadi, kullu ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, ya, baik itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi SAW atau sifat fisik Nabi atau sifat akhlak Nabi SAW. Kalau dalam pembahasan usul fiqh, maka sunnah yang dimaksud itu adalah seorang yang ketika melakukannya mendapatkan pahala dan meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Dalam pembahasan fikih juga demikian. Ya, semoga bisa dapat dipahami dalam pembahasan ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih, hafizahullahu taala. Nakhtatim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.